Berhenti! Perjalanan kalian cukup sampai di sini. Tinggalkan semua barang ini lalu pulanglah kalian. Om Santi Santi Om, semoga kedamaian menyertai kita. Hei pedanda, kami tidak butuh doamu. Lakukan saja apa yang kukatakan tadi. Ini semua untuk dibagikan kepada masyarakat di kaki gunung. Kita semua sedang menghadapi zaman susah. Jika kalian memang memerlukan bahan makanan yang kami bawa, biar kami bagi secukupnya. Kami tidak butuh belas kasihmu yang sedikit. Kami akan mengambil semuanya. Jadi lekaslah kalian menyingkir dari hadapanku, atau jiwa kalian tidak akan selamat hari ini. Semoga Yang Maha Kuasa menuntun kalian dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dari jalan gelap ke jalan terang. Sepertinya kalian memang sengaja hendak memancing kemarahan kami. Hari ini, umur kalian akan sampai pada batasnya orang tua. Hidup dan mati bukan manusia yang menentukan, tapi Yang Maha Kuasa. Selesaikan mereka berdua, sekarang! Hentikan! Hei tikus-tikus botak! Bagaimana bisa kalian merampok dan hendak menyerang orang-orang suci seperti mereka? Siapa kalian? Berani-beraninya mencampuri urusan kami? Ingin belaka jadi pahlawan rupanya kan, ha? Ternyata ada badut kesiangan. Belum juga mati tapi sudah berharap jadi tengkorak. Beraninya kau mengejek aku. Belum kenal siapa kami rupanya. Cepat sebutkan siapa kalian sebelum kesabaranku habis. Yang aku tahu kalian tidak lebih dari para badut dan tikus curut yang beraninya hanya sama orang tua yang sudah tidak berdaya. Sekarang buka telinga kalian lebar-lebar. Aku Soba Kancana, Putri Prabu Linggawarman, Raja Tarumanegara. Dan ini adalah suamiku Dapuntahiang. Sudah tahu kan kalian sekarang? Nah, ayo lekas berlutut dan minta ampun sebelum kalian semua kami hukum. Jangan berbohong. Aku tahu Putri Soba Kancana ada di tanah seberang, di bumi Swanadwipa. Dan sekalipun benar kamu adalah Soba Kancana, Prabu Linggawarman juga sudah mati, bahkan Tarumanegara sekarang sudah pecah menjadi Sunda dan Galuh. Untuk itulah kami datang kemari, guna menyelesaikan kemelut di tanah Jawa ini. Aku akan menjumpai Prabu Tarusbawa dan Prabu Retikandayun. Semua sudah terlambat. Kebesaran Tarumanegara sekarang sudah hancur. Yang ada hanya perang saudara berkepanjangan dan rakyat menjadi korbannya. Lagi pula jika kalian memang benar Dapuntahiang dan Putri Soba Kancana dari Kedatuan Sriwijaya, mana pasukan kalian, ha? Mana ada raja dan permaisuri keluar istana tanpa pengawalan? Sejak lama, aku selalu gemar mengembara ke berbagai tempat tanpa ada pengawalan. Lagi pula kedatanganku ke tanah Jawa ini bukan untuk perang, melainkan kunjungan antar keluarga kerajaan. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Mari kita lihat apakah kalian benar adalah Dapuntahiang dan Putri Soba Kancana, atau hanya mengaku aku. Bersiaplah!
Kanda Jayanasa tidak terluka? Iya, aku tidak apa-apa. Syukurlah. Rasanya aku pernah melihat wajahmu. Dinda Soba mengenalinya? Kamu orang Tarumanegara kan? Ampuni hamba Gusti Putri. Benar hamba orang Tarumanegara. Hamba dulu adalah wakil punggawa Balairing Istana saat Prabu Linggawarman masih hidup. Nama hamba Lodaka. Lalu apa-apaan semua ini Lodaka? Kamu adalah wakil kepala Hulu Balang Tarumanegara tapi kamu merampok para Brahmana. Kamu juga lancang karena berani menyerang aku. Ampuni hamba Gusti Putri. Hamba benar-benar tidak mengenali Gusti Putri. Selama hamba bertugas di istana, menjadi kelancangan bila ada Hulu Balang yang berani melihat wajah putri-putri raja terlalu lama. Ah, alasan. Tindakanmu ini memalukan nama besar Tarumanegara dan mencoreng muka mendiang ayahanda Prabu Linggawarman. Om Swastiastu, terimalah salam hormat kami berdua untuk Paduka Dapuntahiang dan Gusti Putri Soba Kancana. Semoga kebaikan menyertai kalian berdua. Resi, kalian berdua baik-baik saja bukan? Tidak ada yang terluka? Sungguh besar keagungan yang maha kuasa. Hari ini kami dapat berjumpa dengan Paduka Dapuntahiang dan Gusti Putri Soba Kancana. Keadaan kami baik-baik saja Gusti Putri. Sungguh kami seolah melihat sosok Prabu Linggawarman dan Gusti Permaisuri Dewi Ganggasari kembali hidup. Terima kasih, Resi. Sudah tugas kami melindungi orang-orang yang nyawanya dalam bahaya. Apalagi ini masih dalam wilayah Tarumanegara. Ampuni kami semua, Gusti Putri dan Gusti Dapuntahiang. Kami telah berbuat salah dan lancang. Mohon ampuni kami. Kalian lagi. Untung aku tadi tidak berniat melukai kalian sebab jika tidak maka kalian pasti sudah celaka. Sekarang, kalian perbaiki gerobak yang sudah kalian rusak tadi agar para resi ini dapat melanjutkan kembali urusannya. Baik Gusti Dapuntahiang. Dan kamu tadi belum menjawab kenapa sampai berbuat seperti ini. Ampuni hampa duka. Sejak Prabu Linggawarman mangkat, Tarumanegara hancur. Banyak Demang dan Adipati melepaskan diri dari kekuasaan Tarumanegara. Lanjutkan ceritamu. Banyak pula kerajaan-kerajaan kecil memberontak. Apalagi Prabu Tarusbawa sendiri seolah tidak mampu menghadapi Prabu Retikandayun. Perang saudara terus terjadi, rakyat jadi korban. Ekonomi hancur. Bahkan Prabu Tarusbawa kesulitan membayar upah para prajurit. Bertahanlah Dinda, semua akan baik-baik saja. Aku tidak percaya. Tarumanegara yang dulu megah, sekarang seperti ini. Benar Gusti Putri, Tarumanegara yang tadinya sebuah kerajaan desa sekarang terbagi dua. Rakyat bingung, situasi menjadi tidak aman, kelaparan terjadi di mana-mana. Kamu sendiri, apakah sadar bahwa perbuatan yang kalian lakukan juga menambah rasa tidak aman bagi masyarakat? Ampun Paduka Dapuntahiang, hamba akui perbuatan kami salah. Tapi anak-anak dan istri kami juga butuh makan. Kami terpaksa melakukannya. Sulitnya situasi bukan alasan untuk membenarkan yang salah. Kita boleh terdesak, namun nilai tidak boleh dikorbankan. Berdirilah kamu sekarang. Terima kasih sudah mengampuni hamba, Paduka Dapuntahiang dan Gusti Putri Soba Kancana. Ini ambillah buat kalian agar dapat memberi makan keluarga masing-masing. Tapi jangan melakukan perampokan lagi. Nah, ambillah beberapa kepeng uang emas ini. Terima kasih Paduka dan Gusti Putri. Hamba berjanji tidak akan melakukan perbuatan jahat seperti ini lagi. Kami juga menitipkan sejumlah uang emas ini pada kalian berdua agar dapat diperuntukkan bagi kebaikan orang-orang. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Semoga kebaikan yang Maha Kuasa selalu menaungi.
Kami berdua izin pamit, perjalanan kami masih panjang, tapi aku berjanji bahwa aku akan mengupayakan kesejahteraan bagi penduduk di tanah Jawa ini. Selamat jalan Paduka Dapunta dan Gusti Putri. Nah, Dinda Soba, mari kita lanjutkan perjalanan menuju Istana Sundapura. Digendong lagi seperti tadi? Aku akan menggunakan ilmu lari cepat agar tiba di sana sebelum malam. Akhirnya kita sampai juga di pintu gerbang Istana Kerajaan Sunda. Jadi malas turun kayak enakan kena anginnya. Hus, capek tahu. Rupanya ini istana kerajaan Kakang Prabu Tarusbawa yang baru. Mungkin dia punya alasan sendiri kenapa istananya berada di hulu Cipakancilan ini. Ayo Dinda, kita ke sana. Apa yang Kanda rencanakan selanjutnya? Aku akan mendengar dulu penjelasan dari Kakang Tarusbawa maupun Prabu Retikandayun terkait kemelut dua kerajaan ini. Senang sekali kami atas kedatangan kalian berdua. Beginilah istana kerajaan Sunda, jauh dari kata megah, tidak seperti Sriwijaya atau Tarumanegara dahulu. Apa alasan Kakang Tarusbawa memindahkan pusat kerajaan kemari? Sejak ayahanda Prabu Linggawarman wafat, banyak pihak merongrong wibawa istana. Wasiat sang Prabu agar aku menggantikan posisi beliau sebagai Raja Tarumanegara bila terjadi apa-apa, tidak dihiraukan mereka. Setelah ayahanda Prabu wafat, Adipati Retikandayun dan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil bawahan Tarumanegara melepaskan diri. Kenapa tidak diperangi saja mereka semuanya? Awalnya Kakang Tarusbawa melakukan hal itu. Tapi dengan banyaknya pemberontakan, lebih dari separuh kekuatan Tarumanegara sudah hilang sementara perang butuh biaya dan juga prajurit. Adipati Retikandayun bersedia menghentikan perang asalkan separuh kekuasaan Tarumanegara diberikan kepadanya. Kami tidak punya pilihan. Banyak hal dipertaruhkan di sini. Sejak kami menginjakkan kaki di tanah Jawa ini, banyak sekali kami melihat rakyat menderita. Kejahatan terjadi di mana-mana. Situasi jadi tidak aman. Bahkan bekas hulu balang kalian sendiri menjadi begal. Bagaimana bila Rai Jayanasa dan Rai Kancana beristirahat dulu? Pasti lelah berjalan jauh. Baru setelah santap malam, kita lanjutkan pembicaraan ini. Mudah-mudahan Rai Jayanasa dan Rai Kancana sudah cukup beristirahat dan suguhan santap malamnya tidak mengecewakan. Terima kasih atas jamuannya, Kakang Tarusbawa. Rai Jayanasa melihat hubungan kekerabatan di antara kita berempat, kami harap Sriwijaya bersedia membantu Sunda menghadapi para pemberontak. Bahkan jika memungkinkan untuk menyatukan lagi dalam Panji Tarumanegara. Aku melihat masalahnya tidak sesederhana itu, Kakang Tarusbawa. Rai, mereka semua pemberontak. Dan dengan dukungan Sriwijaya, kerajaan Sunda pasti akan mudah menaklukkan mereka kembali. Apa yang Mbak Yudewi Manasih katakan benar. Akan tetapi aku pikir tidak bijaksana bila aku mencampuri urusan antar kerajaan di tanah Jawa ini. Lalu, apa rencana Kanda? Mungkin aku akan tetap mengirim pasukan Sriwijaya ke tanah Jawa ini. Tapi bukan untuk berperang, sifatnya hanya sebagai penjaga perdamaian. Aku tidak mengerti maksudmu, Rai Jayanasa. Begini, Sriwijaya tetap ada bersama kerajaan Sunda, namun bukan untuk memaksa mereka yang sudah melepaskan diri agar kembali menjadi bagian Tarumanegara. Lalu, bagaimana? Kami masih belum begitu paham arah pembicaraanmu ini, Rai Jayanasa. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Itu sudah ketetapan yang maha kuasa. Cerita Tarumanegara sudah selesai. Kerajaan Sunda berupaya saja agar kembali jadi kerajaan yang besar dan disegani. Perhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Pasukan Sriwijaya akan kutempatkan di tanah Jawa. Bila ada yang mencoba mengobarkan perang lagi dan rakyat jadi sengsara, maka pasukan Sriwijaya akan turun tangan. Aku mengerti sekarang maksudmu. Terima kasih, Sriwijaya sudah bersedia berada bersama kerajaan Sunda dalam menjaga stabilitas di tanah Jawa ini.
Aku akan mengatakan juga hal ini besok pada Prabu Retikandayun dan sekaligus menyurati raja-raja lain di Jawa ini. Hari sudah semakin malam, sebaiknya kita semua istirahat. Kancana, Bakyu kangen sama kamu. Kita cerita-cerita dulu yuk sebelum kamu istirahat.